kembali lagi bersama dengan kami dalam program acara Ngobrol Yuk. Saatnya suara asli bersinar. Roar. Nah, hari ini spesial, kami kembali ke Bali. Kemarin kita sudah pernah ngobrol-ngobrol waktu kami di Bali, dan ini juga kali kedua kita datang di Bali di tahun ini karena ada mau pelayanan nikah ya. Ya, memberkati orang pasangan yang menikah. Ya, dan kita mendapatkan sebuah anugerah spesial karena kita datang dengan uang pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan karena harus ada pelayanan, tapi kita juga punya kesaksian yang baru ya hari ini. Berawal dari bulan lalu kita datang ke Bali pelayanan, juga sekalian dapat anugerah juga bisa nginap di tempat ini, di hotel, salah satu hotel yang cukup mewah di Jimbaran. Dan kita nginap di kamar biasa ya, kamar biasa. Oh, di atas biasa dapat lagun yang kamarnya langsung boleh memiliki akses pool untuk berenang. Dan di bulan ini kita kembali untuk pemberkatan nikah. Dan kenapa pas-pasan? Karena lebih banyak budget kita habis untuk beli tiket ya, karena kita bawa pasukan, karena kita bawa anak-anak kita, dan juga kita bawa ini yang mereka yang menjaga anak-anak kita. Dan ya puji Tuhan, kembali ke tempat ini tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, karena kita juga datang ke sini dibayari orang tiketnya. Jadi kita mengalami anugerah. Sebenarnya anugerah itu bukan diukur dari berkat, tapi kita benar-benar mengalami perjalanan yang diberkati. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kami, karena setiap perjalanan kan punya kisah sendiri-sendiri. Nah, inilah perjalanan tentang kami di Bali. Jadi dari tiket kita sekeluarga dibayari. Sama yang memberkat ini yang kita akan ini pemberkatan nikah. Ya, jadi itu juga sudah happy. Wah, karena kemarin si Jet ulang tahun dan pengen ke pantai. Jadi kadonya benar-benar ya kamu berdoa minta ke Tuhan, kalau Tuhan mau Tuhan kasih tiket, dan ternyata ada orang yang bayari kami ke Bali. Terus kita juga mengalami keanehan yang terjadi di hotel ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi bulan lalu kita datang untuk honeymoon di hotel ini di kamar biasa, dan malamnya saya selalu lihat ke atas, saya selalu itu di atas itu ada apa ya? Kok bagus ya? Terus saya tanya sayang kan waktu itu, yang itu di atas apa? Villa atau apa? Oh, ternyata penthouse. Dan dari situ saya sudah kayak, aduh pengen kapan ya kita ke penthouse. Tapi ya nggak mungkin juga kita, ya kita juga tahu diri itu terlalu mahal. Banget. Ya, jadi sudah kepikiran pengen ke penthouse, tapi kapan ya? Ya nggak tahu juga kapan. Dan kita juga nggak nyangka ya kejadiannya kemarin waktu sayang mau check in ya. Kita mau check in, tiba-tiba maaf Pak, kita check in jam 3 kan, harusnya masuk kita jam 3. Jadi jam setengah 3 lewat kita check in. Resepsinya bilang, ini kan sudah kenal saya juga. Halo Pak Rex, kembali lagi. Dan maaf Pak Rex, kita ini 99,8% penuh semua. Hari ini hotelnya semua penuh, dan kamar Bapak sudah diisi orang. Wah, saya kaget. Aduh, jadi gimana dong? Takutnya kita dapat kamar yang tidak punya akses pool. Anak-anak kasihan gitu loh. Jadi saya bilang, jadi bagaimana Mbak? Mbaknya bilang, Pak, tapi Bapak tunggu sebentar ya, biar setengah jam lebih nunggu, nanti kami upgrade kamarnya. Saya kira upgrade kamar biasa aja. Dia bilang, Pak, kita upgrade ke kamar yang terbaik kami, penthouse. Saya kaget. Iya nggak apa-apa, kita tunggu setengah jam, 1 jam lagi nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan akhirnya inilah dia seperti itu. Ya, jadi kejadian yang menurut kita hanya mimpi, selalu Tuhan bawa jadi kenyataan. Rekayasa Tuhan. Ya seperti itu. Karena ketika masuk ke sini pun saya wow, amazing. Bukan masalah fasilitas apa semuanya, tapi kayak masalahnya kok bisa ya ada kejadian kamarnya penuh hari ini dan kita dikasih ke penthouse dengan tidak tambahan bayar, tidak free gitu. This is free.
Dan sepanjang masuk di kesini juga anak-anak semua happy, semua bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Mama Papa. Jadi kayak mereka pikir kita yang bayarin, padahal aku bilang ini Tuhan yang kasih. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kendaraan kami datang ke Bali kaget. Biasa kami pakai Innova lama. Terus besoknya waktu bulan lalu kita dapat expander di upgrade, dan itu pun orang yang bayar. Ya, orang yang bayarin. Ini datang lagi, Pak, maaf Pak, expandernya habis. Kami cuma ada Innova yang terbaru, baru 2 hari dan benar-benar nyaman, sangat-sangat. Oh iya, boleh. Coba aku tanya temanku. Pas aku tanya, bro, mobilnya habis. Ya sudah, kamu pakai yang baru aja, itu berkat kamu. Dan kami dibayarin selama hampir 1 minggu di Bali dengan mobil yang terbaru. Inilah Tuhan kita. Ajaib semua, sepanjang perjalanan ditata rapi dan semua murni karena kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ya, mobilnya enak banget dipakai karena baru 2 hari baru juga. 2 hari. Ya, satu hal sih yang kita belajar dari hidup kita sepanjang perjalanan pun di atas pesawat ke sini, Tuhan itu selalu hidupkan di hati saya tentang ayat firman Tuhan yang berkata, barang siapa berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka kan memperoleh kemurahan. Jadi di setiap perjalanan kami juga selalu melihat masalah mobil dapat kemurahan, masalah tiket, masalah hotel yang sekarang ini kita lagi pakai untuk sharing. Ya, karena banyak kali dari kita berpikir kalau kita memberikan kemurahan kepada orang lain, kita kayak sia-sia gitu loh. Padahal tidak ada yang sia-sia. Tuhan nggak pernah berutang. Dia tahu kapan memberikan berkat itu tepat pada waktunya. Dan kita selalu mengalami kebaikan Tuhan. Makanya ketika orang-orang bisa mengeluh bahwa Tuhan itu tidak baik, kami malah sebaliknya. Kami selalu mau mengatakan Tuhan itu terlalu baik. Bahkan setiap perjalanan kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu kuat untuk mengiring Tuhan. Dalam segala keadaan, badai apapun, kita nggak akan pernah mau mengeluh dalam segala keadaan. Sebab kenapa? Karena kebaikan itu begitu kuatnya. Itu yang membuat kami kuat. Ya, saya juga dari tadi malam saya merenungkan, wow Tuhan, kok Tuhan bisa ya kasih kita kado nginap di sini. Tiba-tiba di hati saya Tuhan bilang, ya karena aku bosan dengan kesaksian yang lama. Kayak Tuhan itu pengen kita selalu mengalami kesaksian yang baru. Makanya hari ini kita podcast atau kita ngobrol untuk menyaksikan kepada kalian juga. Jadi Tuhan itu selalu baru setiap hari gitu loh. Kita kan kadang gini, apalagi hidup kami berdua, banyak sekali kesaksian yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan dari hari-hari yang lalu gitu loh. Dan itu sangat banyak. Dan tadi malam pelajaran hidup yang saya ambil, ya Tuhan bilang, aku mau setiap hari kamu mengalami sesuatu. Jadi kesaksian kita pun selalu baru. Karena gini ya, yang aku kadang ketemu orang di mana gitu. Pas ketemu, bagaimana kamu keadaanmu sekarang? Dia itu pasti akan menyaksikan kesaksiannya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Oh, saya dulu begini, saya dulu begini. Ya nggak salah sih, tapi ingat Tuhan kita juga Tuhan yang update, up to date. Jadi kayak dia pengen kita mengalami selalu, bukan hanya hari kemarin, bukan hanya waktu yang lalu, tapi sekarang, hari ini juga pasti ada anugerahnya yang baru gitu. Amen. Amen. Apalagi tema tahunan kita di sepanjang tahun ini kita akan menyaksikan, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, untuk saudara yang menyaksikan hal ini, jadi apakah engkau masih memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan? Apa mungkin itu sudah basi bertahun-tahun yang lalu, mungkin kesaksianmu sama terus? Ayo alami Tuhan lebih lagi. Milikilah satu pemahaman bahwa Tuhan kita selalu baru. Saya juga mau mengalami Tuhan selalu baru di hidup saya. Bukan masalahnya kita mengejar fasilitasnya, kita dapat berkat ini dan itu, enggak. Tapi masalahnya kita kan hidup menyuarakan kesaksian, kebenaran. Nah, ada satu hal yang saya mau nanya ini kepada suami saya. Nah, saya itu kan terkenal dengan suka memberi ya. Suka memberi, bahkan
Saya itu dulu mau mengimbangi jadi istri seorang Rex Winarno itu agak susah karena apa-apa kasih. Jadi ada cerita lucu juga belum lama ini. Jadi kita kan punya sepatu couple. Ya, kita punya sepatu couple yang dibeli bersama untuk pakai couple. Tiba-tiba saya lihat itu juga sudah dikasih ke orang. Saya paling tinggal lihatnya di media sosial. Terima kasih Pastor Rex sudah kasih ini. Saya kaget. Nah, itu kan juga sepatu yang baru dibeli couple. Kenapa bisa kasih ke orang? Jadi kadang saya juga sulit mau menyelami pikiranmu dengan memberi gitu loh. Nah, bisa dikasih tahu apa saja sih apa saja yang kamu rasakan sehingga bisa selalu memberi gitu loh. Ini menarik. Kalau orang-orang bertanya, mereka melihat sebuah apa yang kita alami ini adalah sebuah hal-hal yang baik. Mereka nggak pernah tahu ada apa di balik semuanya. Banyak orang yang mengukur prestasi seseorang, hidup seseorang dengan semua berkat kelimpahan atau semua hamba Tuhan ini sangat-sangat diurapi, sangat dipakai luar biasa. Mereka nggak pernah tahu ada apa di balik semuanya. Bagaimana kita bisa menerima kebajikan, kemurahan Tuhan. Percaya, ada pasti cerita behind the story. Bagaimana ketika kita mengalami sesuatu, percaya kita adalah pelaku sesuatu. Jadi kalau mau mengalami kemurahan Tuhan, hendaklah engkau murah hati. Karena Alkitab nggak pernah bohong. Kebenaran itu absolut dan itu pasti memerdekakan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pelakunya? Ketika mereka datang, mereka semua kekurangan. Saya nggak bisa tahan ketika ketika saya nggak bisa menjadi sebuah jawaban. Saya nggak bisa tahan ketika saya nggak bisa membantu seseorang. Karena bagi saya hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi pada hari ini ketika saya harus hidup, harusnya saya bisa memberi sebuah dampak. Jadi kalau saya tidak bisa ini menjadi dampak, buat apa saya hidup? Ketika saya mendapat sesuatu dari Tuhan itu yang membuat saya, kenapa saya nggak bisa menabur juga buat orang-orang lain? Memang secara daging itu sakit, secara ukuran istri itu juga berat. Tapi percayalah, ketika dunia tidak lagi menjadi sebuah kesusahan bagi kita, tidak lagi menjadi sebuah tekanan bagi kita, sesungguhnya kita adalah orang yang benar-benar merdeka. Di sanalah kita akan melihat semua kebajikan Tuhan pasti terjadi. Seperti itu. Oh, jadi pemikiran seperti itu yang menyebabkan ya, sayang apa-apa kasih orang, apa-apa kasih. Tidak harus kasih juga. Ketika kita lihat apakah orang ini butuh nggak. Kalau memang dia memang nggak punya sepatu, dia orang yang mungkin dalam kategori menengah ke bawah, ya nggak apa-apa, kita harus memberi kepada mereka. Seperti itu. Karena bagi saya, secara barang itu adalah barang-barang produk-produk dunia. Karena level kita bukan mencari sesuatu di dalam dunia, tetapi kita mengejar sebuah nilai kekekalan. Dan bukankah apa yang kita kerjakan pada hari ini membuat Tuhan benar-benar memberkati kita? Bagaimana kita dilimpahi dengan semua kebajikan kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kami boleh mengatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Seperti itu. Ya, soalnya berdasarkan pengalaman kalau kita pelayanan gitu ya, aku kadang suka bingung sendiri karena waktu kita di Pontianak, masih ingat nggak? Jadi lagi ngobrol-ngobrol begini sama pendeta, hamba-hamba Tuhan banyak, tiba-tiba ada yang lihat sepatunya dia, jadi dia langsung kasih, saya langsung bilang, kamu suka? Iya, nanti habis selesai KKR ambil ya gitu. Ambil aja. Dan akhirnya. Dan aku kayak mikir emang nanti pulangnya gimana atau dan lain-lain. Tapi kayak itu bukan Gak ada beban. Maksudnya saya lihat sayang itu memberi bukan hanya masalah uangnya. Kadang kan orang pikir ya aku nggak bisa memberi, aku bukan orang kaya gitu loh. Aku nggak ada uang. Apa tapi yang kau punya? Kalau sayang itu memberi kayak barang, Ya. dikasih bukan. Kalau kita pun tidak punya uang, tetap masih ada yang bisa kita beri ya. Ya. Kita sering kan mengalami hal-hal seperti itu. Kadang kita nggak punya duit, kadang tiba-tiba kita punya jas. Orang-orang minta jas, kita kasih. Karena menjadi berkat itu bukan dari sekedar uang saja, tapi mungkin dengan apa yang kau punya, bahkan mungkin tenaga kita, mungkin sebuah ide kita, mungkin sebuah pengaruh kita, atau banyak hal yang bisa kita jadi berkat. Sebab kerajaan Allah bukan ngomong saja tentang ini kerajaannya Tuhan, tapi kerajaan itu sudah berdiam dalam kita. Harusnya hidup kita yang menjadi sebuah jawaban supaya mereka melihat, wah,
di dalam hidupmu ada benih-benih kerajaan yang mereka juga bisa nikmati. Seperti itu. Oke, nah apa pesan untuk para gembala-gembala yang ada di luar sana atau penginjil ataukah dia seorang pelayan Tuhan? Apa pesan yang penting untuk kita dulu sebagai seorang leader menjadi role model dalam hal menabur? Jangan pernah menilai dari sebuah kacamata duit, karena seringkali kita gagal dalam hal menyervis orang-orang datang, kita nggak layani mereka karena kita pikir mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang hamba Tuhan yang mungkin diberkati. No, bagian kita adalah melakukan bagian kita, tabur saja. Urusan dia mau kembalikan, urusan dia nggak mau terima, itu urusannya dia. Kalau level kita hanya dipengaruhi dengan sebatas uang, maka percaya kita nggak akan pernah lihat pelayanan kita semakin baik. Dan kita juga level yang melayani juga jangan pikir saya mau melayani karena uang. Entah dia mau kasih, entah dia tidak mau kasih, itu urusannya dia. Tapi urusan kita adalah urusan melayani. Jadi sekali lagi, taruh level dalam kita adalah level sebuah kekekalan. Kita tidak lagi mencari sesuatu di dunia ini, tapi bagaimana hidupmu bisa menjadi sebuah jawaban. Jawaban itu apa sih? Kita memberi dampak, bukan menerima dampak. Jawaban itu apa sih? Kita memberi hidup, bukan menerima hidup. Jawaban itu apa sih? Kita mendapat sebuah yang namanya kita bisa memberi pengaruh. Jadi seperti itu. Jadi ya jadilah berkat, jadilah jawaban dimanapun Anda berada, dan selalu siap dan mau untuk melayani. Itu saja. Iya, karena banyak orang saya lihat juga pelit ya, tidak suka menabur, tidak suka untuk memberi, karena ya itu memang ada di mana-mana. Padahal nilai kita sebagai anak Tuhan, anak kerajaan Allah harusnya dilihat dari gaya hidup memberi. Karena Bapak kita kan pemberi. Ya. Kita diberi kuasa, kita diberi pengampunan, kita diberi pemulihan, kita dilayakkan, kita dikuduskan. Kita selalu mau menerima segala sesuatu dari Bapa. Yang anehnya, kita nggak mau jadi pemberi. Padahal kita dapat itu cuma-cuma. Tapi kita nggak mau beri itu cuma-cuma. Nah, seperti itu. Nah, ini kan pemikiran yang salah. Jangan-jangan kita belum mengenal siapa Bapa kita. Ya, jadi jangan pelit, jangan fokus pada dirimu sendiri. Ya. Itu saja pesan dari kita hari ini. Semoga bisa memberkati dan membuka cara pandang yang baru bagi siapapun yang menonton video ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.